Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita ucapkan bersama-sama karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertatap muka kembali dalam pelaksanaan perkuliahan mata kuliah manajemen SDM sektor publik. Pada siang hari ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan penataan sumber daya manusia di dalam organisasi publik, sebenarnya berkaitan dengan bagaimana organisasi mengelola SDM sebagai aset utama organisasi. Secara umum, konsep mendasar berkaitan dengan manajemen SDM sebenarnya diawali dengan yang dikenal dengan istilah HR planning atau perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM ini sebenarnya ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, bagaimana organisasi mampu menyusun yaitu HR demand dan HR supply. Nah, HR demand ini sebenarnya berkaitan dengan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi. Sedangkan HR supply itu berkaitan dengan SDM yang tersedia. Nah, konsep dalam perencanaan SDM atau HR planning ini penting untuk yang pertama, penyusunan kebutuhan SDM organisasi. Ini penting. Jadi, ketika organisasi ingin menetapkan kebutuhan SDM-nya, maka penetapan kebutuhan ini harus dituangkan di dalam yang namanya perencanaan SDM organisasi. Nah, perencanaan SDM organisasi itu memastikan bahwa antara HR demand atau SDM yang dibutuhkan dengan HR supply atau SDM yang tersedia ini harus terintegrasi, artinya terhubung. Jangan sampai yang dibutuhkan oleh organisasi itu kualifikasi A, tapi yang diterima kualifikasinya B. Sehingga di dalam perencanaan SDM organisasi itu bisa membuat kinerja dari SDM-nya turun. Jadi sebenarnya kunci utama di dalam manajemen SDM sektor publik, termasuk di dalamnya manajemen SDM secara umum di dalam organisasi adalah organisasi yang pertama harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam organisasi adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh organisasi. Jangan sebaliknya. Kalau kualifikasi yang dibutuhkan di dalam organisasi itu adalah kualifikasi yang memiliki kriteria tertentu, maka sebaiknya orang-orang yang bekerja di dalam organisasi itu memang orang-orang yang memiliki kualifikasi yang seperti itu. Berikutnya saya tampilkan secara umum di slide-nya. Nah, ada dua istilah di dalam perencanaan SDM. Yang pertama adalah Human Resource Planning atau HR Planning, kemudian adalah Manpower Planning. Ini sebenarnya dua istilah yang bisa kita gunakan. Nah, proses perencanaan SDM sebenarnya bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang akurat. Nah, kata kunci dari akurat sebenarnya, apa maksud dari akurat yang kita sampaikan sebelumnya? Maknanya adalah akurat itu berarti SDM itu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ada tiga kriterianya yang dibutuhkan, baik itu dari sisi jumlah atau kuantitas. Yang kedua, baik dari sisi kualitas atau kualifikasi, kemampuan. Kemudian yang ketiga, baik dari sisi waktu atau timingnya. Nah, ini harus terpenuhi. Kapan kita butuh kriteria yang seperti apa? Kapan waktunya? Dan itu harus ditetapkan. Semua itu sebenarnya ditetapkan oleh organisasi pada tahap dia menyusun perencanaan SDM organisasi. Kenapa? Ketika perencanaan SDM-nya ini tidak bisa dilaksanakan secara akurat, maka dampaknya akan seterusnya.
dilanjutkan dengan proses rekrutmen, kemudian diseleksi. Diseleksi pun kalau kualifikasinya tidak memenuhi maka hasilnya akan rendah. Target akhirnya adalah kalau hasil rekrutmennya itu bermasalah, maka yang terjadi adalah low performance namanya, atau kinerja yang buruk atau kinerja yang rendah. Nah, yang diharapkan organisasi kan sebenarnya SDM yang dimiliki oleh organisasi itu memiliki kinerja yang high performance. Itu yang dibutuhkan. Makanya upaya organisasi yang berkaitan dengan perencanaan SDM itu penting untuk memastikan bahwa organisasi bisa menentukan jumlah yang dibutuhkan oleh organisasi berapa, kualitasnya seperti apa, dan kapan waktunya. Itu harus penting diperhatikan dalam perencanaan SDM. Jadi akurat yang kita maksud tadi adalah sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah, kuantitas, kemudian kualifikasi, persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki, maupun waktunya atau saatnya atau timingnya. Selanjutnya, perencanaan SDM sebenarnya mampu menjamin kontinuitas ketersediaan SDM yang terampil, berkemampuan dan berpengalaman. Apa maknanya? Ketika SDM organisasi memiliki kemampuan dan pengalaman, maka akan sangat memungkinkan bagi Departemen Personalia itu menarik sumber daya manusia atau pegawai yang dimiliki yang tepat pada waktu yang tepat. Artinya, ketika orang-orang yang berada di dalam organisasi itu kualifikasinya sudah benar, maka dia bisa menentukan kapan dia akan memindahkan SDM itu ke tempat yang lain. Itu akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena SDM ketika kualifikasinya tidak terpenuhi, targetnya adalah low performance atau dia kinerjanya jelek. Ketika kinerjanya jelek, maka organisasi harus masih mengeluarkan cost lagi untuk meningkatkan kinerjanya menjadi high. Misalnya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, training, dan lain sebagainya. Ataupun berkaitan dengan BIMTEK di lingkungan organisasi publik. Itu yang dimaksud. Sehingga ketika itu dilaksanakan, maka akan menambah yang namanya cost. Kalau itu tetap dipaksakan, belum tentu kinerjanya juga naik. Sehingga dengan adanya kualifikasi yang benar, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, maka pembiayaan yang dibutuhkan oleh organisasi akan jauh lebih efisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah manfaat. Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan HR planning atau perencanaan SDM. Yang pertama adalah meningkatkan pemanfaatan SDM yang lebih efisien dan efektif. Kenapa? Yang jelas SDM yang tepat bagi organisasi akan meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efisiensinya. Yang kedua, menselaraskan aktivitas-aktivitas manajemen personalia dengan tujuan-tujuan organisasi yang di masa yang akan datang secara efisien. Kemudian yang ketiga adalah menarik dan mempekerjakan sumber daya manusia yang baru secara ekonomis. Nah, kata kuncinya SDM yang tepat akan mampu mendorong pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, kalau kita di dalam organisasi merekrut atau mempekerjakan orang-orang yang secara kualifikasi tidak tepat, itu sebenarnya akan memperburuk kondisi organisasi. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak akan bisa support terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya, mengembangkan informasi manajemen personalia untuk membantu aktivitas personalia lainnya dan unit-unit organisasi lainnya. Selanjutnya, mengkoordinir program-program manajemen personalia yang berbeda-beda. Berikutnya adalah sumber daya manusia dapat mengembangkan dirinya dengan lebih baik dan terarah. Hal ini berkaitan dengan bagaimana dia merencanakan pengembangan karirnya atau yang disebut dengan istilah career planning. Dan sebaliknya, yang terakhir adalah bagaimana organisasi ketika mempekerjakan SDM-nya memberikan yang namanya peningkatan kepuasan kerja. Artinya apa? Kita bekerja di dalam organisasi harus merasa nyaman. Sebaliknya, kalau kita tidak merasa nyaman dengan pekerjaan atau organisasi di mana kita berada, maka kita tidak bisa menikmati pekerjaan kita. Sebaliknya, organisasi dengan SDM adalah
sama-sama membutuhkan peran yang masing-masing dibutuhkan. Dalam artian, kalau organisasi memiliki SDM yang tepat, maka akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya, kalau SDM berada di dalam organisasi yang tepat, maka dia akan bisa merencanakan pengembangan karirnya dengan baik. Yang terakhir, saya tutup di perkuliahan hari ini. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Gambaran seperti ini yang saya sebutkan sebagai bagaimana proses perencanaan SDM di dalam organisasi dilakukan. Ada dua yang perlu dipertimbangkan. Tadi ada HR supply dan ada HR demand. Kondisi HR supply itu berkaitan dengan kondisi yang hari ini ada, SDM yang hari ini ada. Kemudian kalau HR demand berkaitan dengan kondisi bagaimana SDM yang ada dipersiapkan untuk tujuan future atau tujuan di masa yang akan datang. Nah, kesenjangan yang terjadi yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi adalah kesenjangan kualitas dan yang kedua adalah kesenjangan jumlah. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kesenjangan kualitas bisa diatasi dengan realokasi atau penempatan kembali atau replacement. Yang kedua melalui pendidikan ataupun pelatihan. Sedangkan kesenjangan jumlah bisa diatasi dalam tanda kutip dengan penambahan jam kerja atau lembur, kemudian rekrutmen pegawai baru, kemudian yang ketiga ada yang berhenti sementara, penyegaran dalam organisasi, yang keempat adalah PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir adalah pensiun dini. Kalau kualitas, kita bisa merotasi, memindahkan SDM yang satu ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah ikutkan diklat atau training. Tapi tentunya tetap itu butuh biaya, tetap itu butuh cost. Kemudian kalau kesenjangan dalam hal jumlah bisa diatasi dengan penambahan jam kerja atau lembur, kemudian rekrutmen, penambahan pegawai baru. Yang ketiga adalah pemberhentian sementara sampai situasi organisasi sudah mulai stabil kembali. Kemudian yang keempat adalah PHK dan yang terakhir adalah pensiun dini. Itu pun kalau jumlah SDM-nya dari yang pertama dan yang kedua ini lebih banyak dibutuhkan penambahan. Tapi kalau yang poin yang ketiga, 4 dan 5 ini sebenarnya jumlah SDM-nya itu sudah melebihi kondisi yang dibutuhkan oleh organisasi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, dipersilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Silakan. Mas Jaka, barangkali, silakan. Sebelumnya izin bertanya Pak, terkait tentang masalah kebijakan SDM Indonesia, salah satu permasalahannya itu kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, itu strategi yang paling efektif dalam permasalahan tersebut bagaimana? Oke. Nah, berkaitan dengan kebijakan yang ada sampai hari ini, kalau kita bicara manajemen SDM sektor publik, kita harus juga kembali pada regulasi yang ada. Yang pertama, tolong juga sambil dipelajari berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berkaitan dengan ASN atau Aparatur Sipil Negara. Sebenarnya ada beberapa poin utama di dalam undang-undang itu, termasuk di dalamnya yang tadi ditanyakan berkaitan dengan strategi pengadaan SDM aparatur. Di dalam manajemen SDM aparatur itu ada poin yang namanya ruang lingkup manajemen ASN namanya. Ada poin yang perlu dikaji lebih dalam nanti. Ada yang namanya ruang lingkup manajemen ASN. Nah, ASN itu sebenarnya adalah penentu peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau Indonesia ingin pelayanan publiknya itu good ataupun the best service misalnya,
Maka orang-orang yang berada di dalam organisasi itu atau orang-orang yang kita sebut dengan aparatur sipil negara adalah harus orang-orang yang juga good. Nah, kapan kita mendapatkannya? Ketika kita menyesuaikan dengan kondisi existing organisasi hari ini. Misalnya, pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang cepat misalnya. Maka kita harus punya SDM aparatur yang bisa memberikan pelayanan yang cepat seperti itu. Baik itu pelayanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, yang rata-rata terdiri dari banyak anak-anak muda misalnya, ataupun dari sektor yang lain. Yang jelas, strategi yang paling tepat dalam menetapkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan adalah dimulai dari bagaimana birokrasi atau pemerintah menyusun yang namanya formasi SDM masa depan. Artinya, 5 tahun ke depan, SDM aparatur yang dibutuhkan oleh negara itu harus sudah jelas kualifikasinya seperti apa. Jangan kita menetapkan apa yang kita butuhkan nanti, ya kita tetapkan nanti, jangan begitu. Tapi yang kita butuhkan nanti adalah kita tetapkan hari ini. Dalam tanda kutip, ke depan, kalau misalnya targetnya Indonesia adalah mewujudkan Indonesia Emas 2045, bagaimana itu mencapainya? Nah, kita mulai dari sekarang. Bahkan dari dulu sudah. Hal itu tidak mungkin terwujud 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tapi butuh waktu yang lebih lama lagi. Makanya target di dalam pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur itu ditetapkan oleh negara. Dalam hal ini ada secara kelembagaan ya, ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian ada Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan yang terakhir berkaitan dengan hal-hal yang penting yang harus dirumuskan secara bersama-sama. Tentunya itu tetap tidak boleh keluar dari apa yang ditargetkan oleh negara. Negara hari ini punya gagasan yang luar biasa, sehingga pemerintah memberikan ruang yang lebih luas lagi bagaimana SDM aparatur yang ada di Indonesia itu lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau mungkin ada tambahan, dipersilahkan. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Silakan. Barangkali Pak Saleh, silakan. Ataupun Mas Rizal, misalnya. Silakan Mas Rizal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan. Mungkin tidak ada lagi atau sudah cukup? Baik, untuk perkuliahan hari ini, tolong materi yang sudah saya sampaikan bisa dipelajari lebih lanjut. Kalian bisa mencari referensi, tidak harus dibatasi dengan referensi yang tadi saya sudah sampaikan. Kalian boleh membaca dari publikasi, hasil riset, ataupun hasil penelitian di berbagai organisasi publik. Itu juga akan sangat mendukung kalian dalam memahami konsep dalam manajemen SDM sektor publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu minggu depan untuk pelaksanaan perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.